Jadi gini waktu lagi tur bareng Oasis, basis mereka yaitu Paul McGuigan lagi santai aja tuh sambil baca sebuah artikel tentang pesepak bola bernama Robin Friday di sebuah koran lokal yang ada di sana. Nah, karena bikin penasaran gitu, pemain ini tuh sebenarnya siapa Robin Friday ini? Akhirnya Paul mutusin buat ngajak temennya yang seorang jurnalis yaitu Paulo Hewitt buat bikin riset yang lebih dalam lagi tentang Robin Friday. Hasilnya mereka ngeluarin sebuah buku biografi yang judulnya The Greatest Footballer You Never Saw, The Robin Friday Story, yang terbit di tahun 1997. Dan sebenarnya kita masih agak asing gitu yang ngedenger nama Robin Friday ini. Dan sehebat apa sih sebenarnya dia, dan siapa dia, dan kenapa juga dia disebut The Greatest Footballer. Langsung aja kita bahas tentang Robin Friday, seorang punk rock yang jago main bola di nyisir lapangan. Jadi Robin Friday ini ternyata punya kembaran, namanya adalah Tony Friday. Mereka berdua lahir pada 27 Juli 1952 di Acton, London, dan ayahnya Alf Friday bekerja sebagai seorang supir di perusahaan laundry. Tetapi darah sepak bolanya turun dari ibunya yaitu Sheila, karena ayah dari Sheila ini yang namanya Frederick Riding adalah seorang pemain sepak bola yang main buat Brentford di masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dan Robin dan Tony ini, mereka ini ya dekat banget gitu. Walaupun mereka seumuran, mereka jarang banget pokoknya yang namanya berantem gitu. Dan di umur mereka yang masih ke 2 tahun, masih orok, mereka udah diajak tuh buat pertama kali nonton pertandingan sepak bola secara langsung ke stadion oleh ayah mereka yaitu Alf Friday. Dan waktu itu pertandingan yang mereka tonton adalah pertandingan Brentford di Griffin Park. Tapi di umurnya yang baru ke 4 tahun, ayahnya juga mulai tuh ngenalin Robin dan juga Tony ke sepak bola. Dan biasanya mereka main bola di taman-taman yang ada di sekitar rumahnya aja gitu. Nah, di usianya yang ke-10 tahun si Robin Friday ini sebenarnya udah punya bakat sepak bola yang luar biasa. Dia biasa tuh ngontrol buah jeruk di anggota badannya gitu, kayak dijagling-jagling gitu jadinya. Tapi walaupun Robin dan Tony, dua kembar ini, punya banyak kesamaan, tapi kehidupan mereka di sekolah jauh berbeda gitu. Tony ini adalah orang yang berprestasi, sedangkan Robin kayak ya nggak tertarik aja gitu sama dunia persekolahan ini. Dia sering bolos sekolah dan malah milih buat main-main aja gitu di taman yang ada di sekitar sana. Dan Robin Friday sebenarnya udah dilirik tuh sama banyak klub asal London waktu umurnya sekitar 12-13 tahunan. Dia juga pernah bergabung dengan Crystal Palace, terus dengan Queen Park Rangers juga, sampai Chelsea juga pernah digabungin gitu sama Robin Friday ini. Tapi gaya permainannya yang sering show off gitu, nunjukin skill individual, dan dia juga kelihatannya emang gak mau gitu buat ngubah cara mainnya, bikin klub-klub ini jadi kayak ini kayaknya gue gak jadi gitu tertarik sama si Robin Friday ini. Dan Robin Friday juga selain jago main sepak bola, dia juga sempat tuh tertarik dengan musik, terus dengan tarian-tarian, dan juga dia sering nonton konser di London. Dia juga punya bakat ngegambar. Nah, tapi di usianya yang masuk ke remaja, tepat di usia ke-15 tahun, Robin ini mulai agak berubah tuh. Yang tadinya pendiam, dia malah jadi lebih supel gitu. Dan di usia ini juga dia mulai nakal, mulai kenal yang namanya narkoboy. Dan puncaknya dia mutusin buat ninggalin sekolahnya karena emang udah malas aja mungkin gitu ya sama sekolah. Dan dia malah mutusin buat ngedalemin ilmunya buat jadi tukang plester. Dan setelah beres dengan sekolah, banyak tuh profesi yang dicobain sama Robin Friday ini. Selain melester tadi gitu, dia juga nyobain jadi supir dan juga jadi tukang bersih-bersih jendela. Dan di masa-masa ini juga gitu, kenakalannya, kebengalannya malah makin jadi gitu, usia remaja biasa mungkin ya. Dan dia mulai nyuri-nyuri gitu, mulai ngabetak di sini. Dan di usianya yang ke-16 tahun sebenarnya dia sempat tuh ditangkap karena ya kelakuan nakalnya ini. Tapi nggak lama gitu, polisi juga akhirnya ngelepasin dia karena dia menderita asma. Nah, 3 bulan kemudian bukannya kapok, dia malah ketangkep lagi, dan kali ini polisi nggak berbuat sebaik sebelumnya.
Dia dikirim ke Borstal, kayak penjara khusus remaja-remaja nakal gitu di Inggris. Dan selama 14 bulan di sana, uniknya Robin Friday ini malah jadi bintang di sana dan nunjukin gitu kalau dia ini jago banget dalam bermain sepak bola. Nah, Robin Friday pernah bergabung dengan tim sepak bola yang ada di penjara. Dan mereka juga ada turnamennya gitu yang mempertemukan satu penjara dengan penjara lainnya. Dan menurut pengakuan ayahnya, sejak si Robin ini datang gitu, tim ini malah terus dapetin kemenangan demi kemenangan. Bahkan Robin Friday juga sempat dapetin penghargaan pemain terbaik di turnamen antar penjara tersebut gitu. Tapi setelah keluar dari penjara tadi, Robin coba tuh pekerjaan yang lebih kasar, mulai dari kuli bangunan. Terus dia juga sempat jadi tukang aspal. Tapi tetap gitu, dia tetap main bola di liga amatir dan klub pertamanya adalah Walthamstow Avenue. Sebelum akhirnya dia mutusin buat pindah klub yang lebih dekat sama rumahnya, yaitu Hayes. Di Hayes ini bakat dari Robin Friday ini malah makin menjadi. Robin emang dikenal karena kenakalannya gitu, karena dia orang yang sering mabuk-mabukan lah di sana. Dan pernah tuh suatu hari waktu Hayes harus bermain dengan 10 orang karena si Robin Friday ini ternyata gak datang di hari pertandingan. Dan setelah laga berjalan sekitar 80 menitan, nah baru tuh kelihatan Robin Friday datang. Dan pelatih langsung aja deh, ya udah lu masuk aja ke lapangan gitu. Dan walaupun dia terlihat sangat mabuk waktu itu, tapi anehnya Robin Friday tetap berhasil mencetak gol, bahkan menjadi gol kemenangan buat Hayes di laga itu. Emang agak-agak unik gitu orang ini ya. Di bulan Desember tahun 1972, Hayes punya kesempatan bagus gitu buat tanding ngelawan Reading di putaran kedua Piala FA. Dan di dua leg laga itu Robin ini main bagus banget, dan hal ini juga yang bikin pelatih dari Reading waktu itu Charlie Harley terpukau, dan dia mutusin buat pengen tahu lebih dalam tentang Robin Friday ini. Akhirnya dia mutusin tuh buat sering datang ke laga-laga Hayes, dan tentu aja cuman buat nontonin Robin di laga itu gitu. Dan meskipun Harley ngecek tuh latar belakangnya si Robin ini gimana kelakuannya di luar lapangan, yang mana tentu aja nggak bagus, dan meski tahu hal itu, Robin tetap tetap bisa membuat Harley ini terkesan gitu karena skillnya di atas lapangan. Dan setelah berhasil mencetak 46 gol dari 67 laga bersama Hayes, akhirnya Robin Friday menandatanganin kontrak bersama dengan Reading dengan biaya 750 pound sterling. Tapi di sini kontraknya masih belum profesional gitu, masih sebagai pemain amatir. Yang mana Robin ini masih bisa main buat Hayes juga, terus masih bisa ngelanjutin kerjaannya sebagai tukang aspal di London. Tapi Robin juga harus tetap berlatih walaupun cuman part time gitu. Dan dia juga masih diintegrasikan main buat tim cadangannya Reading. Nah, di akhir Januari tahun 1974, Reading itu lagi susah banget gitu buat dapetin kemenangan. Mereka cuman berhasil menang sebanyak 2 kali dari 14 pertandingan. Nah, tapi di sisi lain si Robin Friday ini lagi on fire banget gitu main buat tim cadangan Reading. Dan akhirnya Charlie Harley mutusin buat daftarin Robin Friday agar bisa main di tim utama. Dan 4 hari kemudian juga Robin Friday langsung melakukan debutnya di tim utama. Dan baru laga melawan Barnsley, Robin ini berhasil mencetak gol pertamanya di Reading. Dan gol itu juga semakin ngeyakinin manajemen Reading buat nawarin kontrak profesional buat Robin Friday. Dan total selama 3 musim main buat Reading, Robin ini berhasil mencetak 53 gol dari 135 pertandingan. Salah satu golnya disebut sebagai gol yang ajaib. Tapi sayangnya nggak ada rekaman video tuh yang berhasil ngerekam gol itu. Dan seisi stadion langsung terbungkam gitu. Mungkin mereka saking takjubnya ngelihat gol dari Robin Friday. Dan wasit di laga itu juga, Cliff Thomas, juga bilang gitu, dia ini udah mimpin pertandingan Piala Dunia. Dia juga udah ngelihat gol dari Pele, dari George Best, terus dari Johan Cruyff juga.
Tetapi gol yang dicetak oleh Robin Friday tadi adalah gol terbaik yang pernah dia lihat. Dan di musim 1975-76, Robin Friday berhasil mencetak total 21 gol dan ngebawa Reading promosi ke divisi 3 Liga Inggris. Tapi ya makin hebat Robin di lapangan, malah semakin liar juga kelakuannya di luar lapangan. Pernah tuh dia suatu hari karena keasikan berpesta semalaman suntuk, Robin Friday baru datang saat Reading udah mau berangkat bertanding gitu, dia baru datang. Dan masih dalam keadaan mabuk, lagi teler. Robin Friday juga datang dengan nggak pakai apa-apa gitu, literally nggak pakai apa-apa di badannya. Dan dia juga bawa seekor angsa yang dia ambil dari sebuah taman di dekat hotel di mana tim itu menginap. Bener-bener gokil ya. Charlie Harley juga akhirnya udah mulai capek gitu ngelihat kelakuan Robin Friday ini nggak berubah-berubah. Dan di tahun 1976 akhirnya Reading menerima tawaran 28.000 dari Cardiff City buat ngerekrut Robin Friday. Dan Robin sebenarnya nggak mau gitu pindah ke Cardiff karena kejauhan dari rumahnya di London. Tapi di sisi lain dia juga pengen main buat tim yang lebih besar karena tentu aja lebih banyak uang yang bisa dia dapetin. Tapi Charlie Harley bilang gitu ke si Robin, kalau lu nggak mau pindah ke Cardiff ya udah lu gue bikin free transfer aja gitu biar nggak punya klub sekalian. Dan Robin nggak mau kalau nggak punya klub. Akhirnya dia pindah tuh ke Cardiff City. Dan belum juga main gitu buat Cardiff ya, Robin Friday ini langsung bikin ulah lagi. Dia kedapatan gak beli tiket kereta waktu naik kereta menuju ke Cardiff. Sampai manajer Cardiff waktu itu yaitu Jimmy Andrew harus ngejamin Robin biar bisa bebas di kantor polisi. Nah, Robin Friday ini lakuin debut yang luar biasa ternyata di Cardiff. Meski dalam keadaan mabuk, dalam keadaan teler, dia berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 melawan Fulham. Dan gak cuman itu aja gitu, Robin juga melakukan sesuatu yang gak tahu ya ini gimana ya. Dia meremas biji dari Bobby Moore ya karena kesel dijaga terus gitu sepanjang raga. Dan Bobby Moore ini sebenarnya adalah ikon dan juga kapten yang ngebawa timnas Inggris jadi juara dunia di tahun 1966. Bahkan sampai patung dirinya juga ada gitu di depan Stadion Wembley. Dan setelah pertandingan Andrew ini seneng gitu ngelihat performa dari Robin Friday. Dia bilang tuh sampai nelpon ke Charlie Harley, mantan pelatih dari Robin Friday di Reading. Pokoknya dia bilang kayak, Charlie ini ternyata pemain jago banget gitu ya, bikin Bobby Moore juga sampai kewalahan. Tapi Charlie Harley kan udah tahu gitu ya gimana kelakuan dari si Robin Friday ini. Dia cuman bilang, ya lu baru sama dia 4 hari, tunggu aja deh beberapa bulan lagi gitu. Dan meski tampil mengesankan di laga debutnya, penampilan Robin Friday terus menurun setelahnya. Dan kelakuannya di luar lapangan juga makin di luar nalar gitu. Dia juga sering ngilang gitu waktu yang harusnya dia latihan bersama Cardiff. Bahkan gak latihan aja, waktu pertandingan juga dia itu ngilang gitu. Dicari di tempat tinggalnya di Bristol juga gak ada. Bisa dikatakan Jimmy Andrews ini gagal gitu buat ngontrol keliaran dari Robin. Dan dia juga kayaknya gak terlalu suka sama si Andrews ini. Dan Robin bahkan sempet ngedatengin Charlie Harley lagi di Elm Park waktu itu. Dan dia bilang pengen balik lagi ke Reading. Tapi waktu itu Reading gak punya uang buat bawa balik Robin ke sana. Nah, jarak jauh dari Cardiff ke London, yang mana itu rumah dari Robin, juga bikin dia gak betah kayaknya. Dia sering banget gitu pulang kampung ke London di akhir pekan. Dan anehnya dia sebenarnya kan punya uang gitu ya, tapi dia nggak pernah mau buat bayar tiket kereta waktu itu. Dia malah milih cara yang unik gitu. Dia ngetok-ngetok pintu toilet di dalam kereta, terus sambil teriak ke orang yang di dalam toilet itu, tolong pak tiketnya gitu. Dan nanti kan orang itu ngasihin tiketnya gitu lewat bawah pintu. Dan akhirnya tiketnya diambil sama Robin dan dia pakai sendiri. Jadi mencuri juga sebenarnya jatuhnya kan ya. Dan di tanggal 16 April tahun 1977, Cardiff yang terancam degradasi menghadapi Luton gitu yang difavoritkan promosi. Dan pada awal laga sebenarnya
Robin ini udah sempet tuh berantem sama kiper dari Luton yaitu Milija Aleksic. Tapi akhirnya Robin ini main bagus dan berhasil tuh ngambil bola melewati 4 bek lawan sebelum akhirnya ngelewatin kiper Aleksic juga dan menceploskan bola ke gawang Luton. Dan Robin seneng gitu ya kan udah berantem akhirnya berhasil mencetak gol. Dia berlari tuh di depan Aleksic dan merayakannya dengan memberikan gestur bentuk huruf V kayak gini gitu ke kiper yang lemes gitu karena dibolin sama pemain tengil kayak gini. Dan musim pertamanya di Cardiff dia cuman berhasil mencetak 6 gol dari 19 pertandingan. Nah, musim berikutnya di tanggal 29 Oktober tahun 1977, Cardiff harus bertandang ke kandangnya Brighton Hove and Albion. Dan sepanjang laga Robin ini dijaga ketat gitu sama Mark Lawrenson. Dan karena frustasi gitu, karena dia dijaga terus nggak bisa ngapa-ngapain, Robin akhirnya mutusin buat men-tackle Lawrenson yang dan nggak cuma itu aja, dia juga terus nendang muka dari bek yang kelak bakal jadi legenda Liverpool itu. Dan tentu aja kartu merah langsung diberikan oleh wasit ke Robin Friday. Dan makin parahnya lagi adalah ada rumor kalau setelah keluar lapangan Robin Friday ini ninggalin nya di tas Lawrenson dan sangat di luar dugaan gitu kelakuannya. Dan Cardiff pun harus kalah dengan skor 4-0 akhirnya. Setelah pertandingan itu Robin kayaknya kesal banget gitu, dia di kartu merah mulu dan bilang akhirnya dia ini udah muak sama sepak bola, dia udah capek banget. Dan di tanggal 20 Desember tahun 1977 Robin akhirnya ngedatengin kantor pelatihnya yaitu Jimmy Andrews. Dan di luar dugaan dia bilang kalau gue pengen pensiun aja gitu dari dunia sepak bola. Dan Andrews tentu aja kaget karena waktu itu usia Robin masih terbilang muda, masih 25 tahun. Tapi ya siapa yang bisa ngatur orang seliar Robin Friday. Dan akhirnya Cardiff dan Robin mutusin kontraknya dan Robin juga mutusin buat balik lagi ke London gitu. Nah, setelah pensiun dari dunia sepak bola, pensiun muda gitu ya masuknya, Robin Friday ini mutusin buat lanjutin karirnya sebagai tukang aspal lagi. Dan mengetahui Robin Friday yang pensiun, sebenarnya sekitar 3.000 fans dari Reading ini ngedandatanganin gitu petisi yang minta buat Robin Friday buat balik ke Reading. Dan Maurice Evans waktu itu manajer barunya Reading sempet tuh ngedatengin Robin Friday dan dia bilang, lu kalau bisa untuk kelakuan lu bakal jadi pemain bintang gitu buat timnas Inggris. Tapi Robin Friday tentu aja ngebalas hal lain gitu. Dia malah nanya, emang umur lu berapa sih? Gitu. Dan Evans ngejawab tuh umurnya berapa. Dan Robin Friday ngebalas lagi kayak gini. Dia kayak ngeluarin quotes gitu. Usia gue emang masih sepanahnya dari usia lu gitu. Tapi gue udah nikmatin hidup 2 kali lebih banyak dari lu. Dan tentu aja Robin juga akhirnya enggan buat balik lagi ke Reading. Tapi emang orangnya agak kocak gitu ya, agak aneh. Robin ini akhirnya mutusin buat ikut latihan bersama dengan Brentford. Yang mana latihan ini dilakukan buat persiapan musim 1978-1979. Dan ternyata dia berhasil dapetin kebugarannya kembali. Tapi udah bugar, udah siap jadi pemain bola lagi, dia tiba-tiba berubah pikiran gitu. Dan gak datang lagi ke latihan bersama Brentford. Dia akhirnya kembali ke rumahnya, tinggal bersama orang tuanya di Acton. Dan di tahun 80-an juga Robin sempat masuk penjara lagi karena dia nyamar jadi polisi, nyita obat-obatan punya orang lain. Dan di tanggal 22 Desember tahun 1990 akhirnya Robin ditemukan meninggal di rumahnya di Acton, London karena serangan jantung katanya ya, yang jadi sebab kematiannya. Tapi banyak orang juga menduga kayaknya Robin Friday ini meninggal bukan karena serangan jantung, melainkan karena overdosis kokain waktu itu. Dan Liza Friday, istri kedua dari Robin Friday ini ngaku kaget gitu. Kenapa ini di pemakaman Robin ternyata banyak orang yang datang gitu. Bahkan ratusan orang datang melayat ke sana gitu. Dan sebenarnya ini adalah bukti kalau Robin ini ninggalin warisan gitu di sana. Dengan segala keterbatasannya, kenakalannya, kebengalannya, Robin Friday tetap menginspirasi banyak orang gitu. Dan ingat selebrasi V-nya lawan kiper Luton Aleksic,
Itu tuh menginspirasi buat band Super Animal Fury bikin lagu dengan judul ini. Lagu itu dirilis tahun 1996 dan pakai foto Robin Friday buat jadi cover di lagunya. Dan lagu itu juga didedikasikan buat mengenang Robin Friday dan pendiriannya gitu yang banyak diapresiasi oleh para penggemarnya. Robin Friday punya gaya bermain yang luar biasa, fisiknya, gerakan flamboyannya bener-bener bisa bikin skema serangan timnya jadi mengerikan gitu. Bahkan mantan pelatihnya yaitu Jimmy Andrews juga bilang kalau Robin ini sebenarnya penyerang yang komplit gitu. Dia juga menyetarakannya dengan legenda Inggris waktu itu yaitu Alan Shearer. Aspek fisik dan juga sikap pantang menyerahnya berhasil ngubah Reading dari klub biasa aja jadi salah satu klub terbaik di divisinya. Cuman dalam hitungan hari, mungkin hitungan minggu gitu. Dan dia juga sering tuh marah ke rekan setimnya kalau mereka nggak ngeluarin usaha maksimal kayak dia di lapangan. Pokoknya dorongan selalu pengen menang. Terus juga kadang kan Robin ini pakai cara yang kotor gitu, mengintimidasi fisik ke lawan yang bikin lawannya ini resah. Meskipun sering dikritik karena sering banget dapat kartu kuning, terus kartu merah juga sama dia sering juga. Ya karena gimana ya gaya mainnya emang gitu, ngelakuin segala cara buat menang. Tapi Robin Friday tetap nggak peduli gitu. Dia tetap menganggap kalau kemenangan sah-sah aja gitu, didapetin dengan cara apapun gitu. Oke, itu dulu cerita kali ini. Makasih ya udah nonton sampai akhir, dan kalau ada request bahasan lain bisa tulis aja di kolom komentar. Dan maaf kalau ada kurang, dan pasti ada kayaknya. Dan juga maaf kalau ada salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe biar kita bisa terus ngulik cerita sepak bola lain.